Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke saya Abdul Jabbar Bayu. Saya di sini akan membahas 10 aplikasi soal aplikasi materi udah pasti ya dengan mata kuliah teori peluang. Oke, ada banyak kayak Poisson, ekspektasi, terus dikombinasi, peluang. Yang penting peluang. Oke, kita langsung saja. Oke guys, kita masuk ke soal yang pertama. Dimana soal yang pertama, sebuah perusahaan ingin membentuk tim dari 3 analis data dan 3 pengembang perangkat lunak. Jika tersedia 7 analis dan 5 pengembang, berapa banyak cara tim tersebut dapat dibentuk? Oke, yang pertama sepertinya oke, kita bisa pakai kombinasi karena tidak memberikan tidak harus urut. Kita cari dulu bahwasannya yang tersedia, oke, nomor 1 yang tersedia 7 analis dan 5 pengembang. Nah, ini tersedia. Dan yang dibutuhkan itu ada 3 analis dan 2 pengembang. Oke, nah kita pakai rumus kombinasi, yaitu rumusnya CN ya, sama N faktorial dengan bagi R faktorial, N dikurangi R faktorial. Nah, oke, N itu adalah yang tersedia. N itu apa namanya, uang sebuah S. N nya itu adalah yang tersedia. N nya tersedia, dan untuk R nya itu yang diminta. Oke, N yang tersedia, R yang diminta. Berarti kita cari kan, tapi apa namanya, dari 7 analis diminta 3, 5 pengembang diminta 2 pengembang. Berarti kita ambil rumusnya dulu ini. Kita ambil yang analisnya dulu. Oke, yang analis berarti kombinasi dari N nya itu kan 7 tersedia, kita ambil 3 karena yang diminta 3 analis. Oke, tinggal substitusi aja dulu bagian analisnya. Berarti ini 7 faktorial per N berapa? 3 faktorial dikurangin dikali 7 dikurangin 3 faktorial berapa? 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Kita substitusi 7 kali 6 kali 5 kali 3 faktorial 4 faktorial 3 faktorial kali sama 4 faktorial. Karena 4 faktorial di atas faktorial kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan juga 3 faktorial ini. 3 faktorial itu hasil berapa? 3 kali 2. Berarti 7 kali 6 kali 5 dikali 3 kali 2 sama dengan 35. Oke. 3 kali 2 6 kita sederhanakan dengan yang atas. Berarti 7 kali 5 35. Ini untuk yang analis ya. Untuk yang pengembang berarti C kombinasi dari 5 dan 2, yaitu kita substitusiin 5 faktorial dibagi 2 faktorial. N nya berapa? N nya 5 dikurangi 2 faktorial berapa? Jadi 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Nah, kita jalanin atau kita sederhanakan faktorial ini. Berarti 5 kali 4, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2. Oke, terus 2 faktorial sama 3 dikali 2 faktorial. Oke, 2. Oke, sekarang 2 faktorial kita sederhanakan, 3 kita sederhanakan, 2 faktorial kan 2 kali 1, berarti 2 faktorial 2, berarti 2 kita sederhanakan jadi 2, berarti 5 kali 2 caranya gitu. 5 kali 2 adalah 10. Nah, habis itu berapa banyak cara tim tersebut dapat dibentuk? Dari soalnya berarti banyak cara, berarti harus dikali karena paling besar, berarti kita kalikan kombinasinya. Berarti cek 7 dikali
Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu dua buah dadu dilempar bersamaan. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 7 dan 11? Oke. Nomor 2 berarti dua buah dadu, ya kan? Satu dadunya itu berupa 6 titik mata dadu. Berarti kalau dua dadu, berarti ini kita ambil ruang sampelnya itu ruang sampelnya berarti kita ambil PS ini sama dengan 6, ini satu dadu dikali 6, satu dadu sama dengan 36. Ini ruang sampelnya kita punya. Nah, berapakah peluang muncul jumlah mata dadu 7 atau 11? Nah, 7 atau 11 berarti kan peluang jumlah 7 nih, jumlah 7. Berarti jumlah 7 itu berarti ada dua dadu yang bisa ditambahkan kayak 1, 6 atau ini 1 sama 6. Itu kan dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 6. Kalau dijumlahkan jadi 7. Nah, selanjutnya itu 2 sama 5. Habis itu 3 sama 4. Habis itu berapa? 3, 4, 4 ke 3, 4 ke 3. Habis itu 5 ke 2. Habis itu 2 ke 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ya. Nah, ini adalah peluang satu kejadian, ya kan? Nah, ini tuh satu kejadian. Jadi ini satu kejadian. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6 kejadian. Nah, yang 7 ada 6 kejadian. Kita ke yang 11. Yang 11 itu 5 sama 6. 5 sama 6. 5 tambah 6 11. Dan satunya lagi dibalik terbalikannya 6 dan 5. Nah, ini bisa lagi kan? Nggak bisa. Jadi ini punya 2 kejadian. Nah, 7 itu ada 6 kejadian, 11 ada 2 kejadian. Nah, di soal kita lihat 2 buah dilaporkan berapakah peluang muncul 7 atau 11? Kan enggak secara bersamaan. Berarti kita bisa jumlahin aja. Berarti peluangnya sama dengan, mungkin kita bisa ambil ini A, ini B, ya. A ditambah B dibagi dengan berapa? 36 ya. Ruang sampelnya berarti P S. Ya. Kemudian kita substitusiin yang A-nya itu ada 6 kejadian ditambah dengan B 11 2 kejadian bagi S 36, ruang sampel 36 ya, ditambahin berarti 678 per 36. Kita sederhanakan, kita bagi 8 kita bagi 8 nggak bisa, kita bagi 4 keseluruhan. Jadi ini dibagi dengan 4, atas bawah dibagi dengan 4. Ini 2 per 4 kali 36 dibagi 4 yaitu 9. Oke, jadi peluang munculnya jumlah dadu mata 7 atau 11 itu 2 per 9. Oke. Kita lanjut ke nomor 3, tapi sebelum itu kita harus dulu karena kita udah
dapat pas A. Oke. Nomor 3. Di nomor 3 soalnya pabrik memiliki dua mesin A dan B. Mesin A memproduksi 60% produk, sedangkan mesin B memperoleh 40% produk. Diketahui 5% produk mesin A cacat dan 10% produk mesin B cacat. Jika diambil satu produk secara acak dan ternyata cacat, berapakah peluang produk tersebut dari mesin A? Oke. Berarti ada yang A itu penghasilannya atau bisa dibilang produksi awal berarti produksi. Nah, yang A itu 60%, yang B itu berapa? 40%. Nah, kita bandingin sama yang cacat. Yang cacat itu si A itu ada di 5%, dan yang B itu 10%. Nah ini kita gampang itu pakai teorema Bayes, karena kami kita menghitung peluang produk dari salah satu mesin. Oke. Nah, gimana? Kan kita punya produksi originalnya atau produksi produknya, produknya itu 60% sama 40%, dan yang cacatnya itu ada di 5% sama 10% kan. Habis itu kita pakai teorema Bayes di mana kita punya P dari A itu yang produk itu ada di 0,6%, dan yang cacat ada di 0,05%. PB nya itu ada di 0,4%, di cacatnya itu ada di 0,1%. Oke. Tapi lebih gampang lagi sih biar kita bisa masukin, itu kan? Gimana? Ini P cacat dari A, P cacat dari B, 0,5%, 0,1%. Nah, ada nih di soalnya itu jika diambil satu produk secara acak dan ternyata cacat, berapakah peluang produk tersebut jika diambil dari mesin A? Kan mesin A berarti rumus dari teorema Bayesnya itu kan diambil dari mesin A, tapi yang cacat. Kan kita mau ambil yang A, kita mau cari tahu yang A, berarti kita ambilnya kita ambil yang seperti P A, terus P cacat A, P B dikali dengan dari A dikali P dengan cacat cacat P cacat A ditambah P B P cacat B ini kan C. Baru kita substitusikan semua angka-angkanya. Dari P A dikali P A P cacat A berarti P nya A itu kan 0,6 0,6 dikali dengan cacat itu 0,05 ya kan? Habis itu P cacat 0,6 dikali dengan 0,5 dikali ini ditambah dengan PB nya 0,4 dikali 0,10. Oke, kita lanjut ya. Kita tinggal hitung semuanya. 0,6 dikali 0,05 yang mau juga dikaliin, berarti kita dapat 0,6 dikali 0,5 dikali ini 0,3 dikali X ditambah 0,4. Nah, kan ini 0,3 berarti kita bisa 0,03 dengan 0,5 ditambah jadi 0,07. Oke, habis itu kita desimalkan kurang lebihnya itu 0,428 begitu teman-teman. Oke.
kita lanjut ke numerasi yang keempat. Nomor 4, seorang mahasiswa mengerjakan 10 soal PG secara aksara bakal. Tiap soal punya 4 pilihan jawaban. Berapa peluang mahasiswa tersebut menjawab tepat 3 soal dengan benar? Oke. Nah, ini berarti seorang mahasiswa mengerjakan 10 soal PG secara aksara. Berarti kita punya 10 soal. Berarti kita punya N-nya itu 10 soal. Cara tiap soal punya 4 pilihan jawaban. 4 pilihan jawaban. Karena kita punya 3 karena tepat 3 soal. Itu lebih benar. Nah, sama peluangnya itu kan punya 1 soal, 3 nih, 1 soal. Kan 1 soal 4. Kan 1 soal dapat jawaban kan. Nah, karena ini 1 soal, jadi apa namanya? Ini tuh 0,25. Berarti kalau misal peluang salahnya, ini peluang ini peluang benar, terus ada peluang salah, pasti ya peluang salahnya itu udah 3/4 berapa? 0,75. Ini peluang salah ya, ini peluang salah. Nah, karena ya itu tepat 3 soal, kita punya 10 soal, terus yang lagi berapa peluang masih terus menjawab tepat 3 soal dengan nah, oke. Di sini kita punya, kita pakai karena ini kan misalnya cocok untuk kejadian sukses, atau dengan yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang berarti kita pakai X sama dengan X. Itu ya. Oke. Kita pakai X. Kombinasi dari 3 sama sekian dikali 0,25 maka 3 soal dikali dengan S nya itu berarti 0,25. Nah, karena ini yang berulang-ulang, binomial yang berulang-ulang, kita punya kombinasi dari 10,3 itu karena kita mau mencari tepat 3 soal dari 10 soal yang benar. Nah, yang benarnya itu tuh kita kan punya 3 soal yang harus benar. Nah, peluang benarnya itu 0,25. Nah, 0,25 terus dikali dengan peluang yang salah, di mana peluang salahnya itu adalah 0,75 dari sisa 3 soal. 10 kurang 3 yaitu 7. Tuh. Baru kita substitusi. Nah, kita substitusi. Ini tuh 10, berarti 10. Tiga ya. 3 kita cari dulu ya. 10 per 3 10 faktorial berarti 10 9 8 7 faktorial. Kita punya 7 sama 7 faktorial 3 150 berarti kita bisa 120 dikali 0,1 punya kombinasi matematika itu 120 dikali kita punya kombinasi itu 0,0156 dikali 0,587 itu 0,133. Nah, hasilnya mendekati dengan 0,25. Jadi nomor 4, jadi peluang mahasiswa tersebut mendapat tepat 3 soal dengan benar, yaitu 0,25. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Di mana nomor 5, rata-rata ada 2 pelanggan yang datang ke toko setiap jam. Berapa peluang ada tepat 4 pelanggan yang datang dan pada jam berikutnya? Kita di sini menggunakan Poisson.
Nah, rata-ratanya di situ pelanggan itu berarti lambdanya itu sama dengan 2, ya kan? Terus pertanyaannya tepat pelanggan berarti x nya sama dengan 3,4, ya kan? Dan kita substitusi berarti px sama dengan 4, ya. Kemudian min 2 dikali namanya 2 atau 4 punya 4 faktorial sebenarnya ini kan 0,1353 dikali 16 dikali 24 sama dengan oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi jawaban dari nomor 5 berapa peluang ada tepat 4 pelanggan yang datang pada jam berikutnya, yaitu 0,0 mendekati 0,0905. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Coba kita hapus ini. Oke. Nomor 6. Nah, peluang seseorang berhasil memasukkan bola basket ke ring adalah 0,3. Berapa peluang tembakan berhasil pertama kali terjadi pada lemparan keempat? Berarti kita punya peluangnya masuk bola itu bola basket 0,3. Itu kan berarti. Nah, kan yang dicarinya itu berarti kita x nya sama dengan 4. Yang ada dicari. Terus q-nya itu sama dengan 0,7 karena peluangnya 0,3 terus jadi kita pakai apa namanya? Benar ini. Q-nya itu berarti tidak apa namanya? Q-nya itu 0,7. Q-nya itu berarti peluang tidak berhasilnya 0,7. Kita punya mau ke 4. Itu kan berarti Px menuju 4 dengan berapa? Jadi X pangkat 1 dikali dengan ya. Nah, udah nih, kita dapat Q-nya itu kita masukin 0,7, ya kan? 0,7. X itu 4 kurang 1 dari 3 dikali 0,3 dikurangi 4. Berarti kurang lebih sebenarnya berapa? 0,34 dikali 0,3 sama dengan 0,14 ya, 0,1029. Nih peluang si seseorang berhasil memasukkan bola basket pada pertama kali terjadi pada lemparan keempat. Okay. Alright. Ya, lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Ini ujian statistik berdistribusi normal dengan rata-rata di mana simpang bakunya 10. Berapa peluang seorang siswa mendapatkan nilai lebih dari 85? Kita pakai z-score-nya dulu ya. Z-score itu hikmah ya, berarti sama dengan Z-score itu sama dengan itu sama dengan X dikurang nilai dibagi simpang waktu dibagi simpang waktu. Nah, cantik ya. Nah, ini oke. Nah, ini rumus z-score-nya kan kita punya x-nya itu kita punya x-nya itu kan kita mau x-nya itu lebih dari 85, ya kan? Nilainya kita punya rata-ratanya itu 75. Simpang bakunya kita punya 10. Nah, z-score-nya sama dengan z-score-nya itu berarti 85 dikurangi 75 per 10 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Oke. Nah, ini z-score-nya kan berarti P z kurang dari 1 sama dengan berapa? Ini 0,813. Nah, habis itu kita
kan di soalnya itu berapa peluang seorang siswa mendapat nilai lebih dari 85. Berarti peluang dari lebih X nya itu lebih dari 85, kan? Itu kan sama dengan 1, ya kan? Dan skornya itu 1 habis itu dikurang 0,8413. Jadi sama dengan 0,1587. Jadi berapa peluang siswa mendapat nilai lebih dari 85? Peluangnya 0,1587. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya waktu antara kedatangan pesan WA berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit. Berapa peluang pesan berikutnya datang dalam kurang dari 2 menit? Oke, kita dapat nilai. Oke. Sama dengan 1 dikurangin min 2 0,4. Oke, 0,4 kita substitusiin. Jadi 1 dikurangin 0,70 ya 0,6703 kayak gitu. Oke. Jadi dikurang ini jadi 0, berarti 0,3297. Jadi nomor 8 peluang pesan berikutnya datang dalam kurang dari 2 menit, yaitu 0,3297. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Kita nomor 9 lanjut. Dalam sebuah permainan, seseorang membayar 10.000 untuk melempar 1 dadu. Jika muncul angka 6, dia menang 50.000. Jika angka lain dia kalah, nggak dapat apa-apa. Berapakah ekspektasi keuntungan bersih pemain tersebut? Oke. Nih, kalau misal kita buat kejadian menang sama kejadian kalah, berarti Kak menang, kejadian menang, Kak kalah. Dengan kan kalau menang itu kan 50.000. Kita itu 50.000 kan, kita ini ada 50 dikurang 10 sama 40, ya kan? Nah ini kan peluang kan. Nah mata dadu itu kan ada 6, 1/6 ini mana dadu, ya kan dadu, ya kan berarti ini per 1/6, ya kan? Nah kalau salah berarti kaknya itu berarti minus karena 0 dikurang 10 sama dengan minus 10.000. Nah itu peluangnya 5/6. Oke? Kejadian menang sama kejadian kalah. Lanjut kalau misal kita ekspektasi X gitu kan. Oke, karena ditanya berapa ekspektasi keuntungan bersih pemain tersebut. Oke, berarti kalau misal kita
kita gunakan kita ini semuanya ya kan. Ini kan berarti si pemain itu 40 dikurangi 1/6 ya. Dikali 1/6 ditambah ini minus 10 dikali 5/6 itu. Oke. Berarti sama dengan 40/6 ditambah minus 50/6. Kita substitusiin jadi ini 40 dari 6,6 ditambah minus 50 dibagi 8,3. Oke, tinggal ditambah karena ini kurang. Oke, berarti minus 2,1,66. Berarti ekspresi keuntungan bersih pemain tersebut tetap minus 1,67. Oke. Soal ke-10. Diberikan fungsi peluang gabungan fxy f menunjuk x, y sama dengan x ditambah y dibagi 21 untuk x nya 1, 2, 3 dan y nya sama dengan 1, 2. Hitunglah peluang marginal p menuju x sama dengan 2. Oke, kita masukin rumusnya, kita akan tulis rumusnya dulu. Fx y sama dengan x dikurangi y ditambah 21. Terus kita punya x nya sama dengan 1, 2, 3 dan y nya sama dengan 1,2. Nah, itu berarti px sama dengan 2 ya kan, disuruhnya itu berarti px sama dengan 2. Nah, ingat ya, kan ini ada 2 variabel, berarti kita harus pakai sigma y itu y f x nya berapa, 2 y kan x nya 2 y. Nah, karena udah kita sigma ini, kita pisah variabelnya karena ada 2 variabel. Gimana? Kayak gini. Berarti variabelnya f x nya 2 y tambah f itu 2. Oke. Jadi bagian dari x-nya, kalau x-nya itu 2, y-nya itu 1, dan f-nya dari f x-nya 2, y-nya 2. Oke. Lanjut. Gimana? Px sama dengan 2 sama dengan ditambah, karena ini ditambah 2 tambah 1 21 ditambah 2 tambah 2 21 sama dengan 3/21 ditambah 4/21. Karena ini sama, karena ini sama, jadi 4/7/21. Kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 7. Jadi peluang marginal px sama dengan 2 itu ada di 1/3. Oke. Sekian dari video saya penjelasan 10 soal aplikasi.
Nanti kita next akan membahas 5 soal 5 soal dari studio R. Kita pakai Studio R. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.